PT Berkembang adalah sebuah perusahaan retail yang sedang dilanda masalah. Dalam 3 bulan terakhir, terjadi peningkatan komplain pelanggan dan penurunan penjualan. Stok di gudang mulai sering habis. Di lain sisi, hubungan antar divisi menjadi kurang harmonis. Manajemen sudah mengambil berbagai tindakan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ketika penjualan turun, solusi langsungnya adalah dengan meningkatkan target. Ketika pelanggan komplain, solusi langsungnya adalah memberikan staf pelatihan untuk meningkatkan pelayanan. Ketika terjadi konflik antar divisi, solusi langsungnya adalah perusahaan memberi pelatihan kerja sama tim melalui outbound. Namun, komplain pelanggan tidak kunjung berkurang dan penjualan masih saja menurun. Mengapa hal ini terjadi pada PT Berkembang? Ini terjadi karena kita seringkali melihat masalah sebagai peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri. Padahal, dalam banyak kasus, hal-hal tersebut bersifat sistemik. Isu sistemik adalah masalah yang terjadi pada struktur dan interaksi antar variabel di dalam sistem. Artinya, masalah yang ada saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain. Sehingga, solusi langsung menjadi keliru ketika dipakai untuk mengintervensi isu sistemik. Dalam menanggapi isu sistemik, systems thinking menjadi penting karena systems thinking adalah sebuah bahasa yang menawarkan cara untuk berkomunikasi mengenai kebergantungan antara variabel-variabel dalam suatu situasi sehingga menciptakan kompleksitas yang dinamis. Systems thinking membantu kita melihat hubungan antar variabel yang membentuk suatu kondisi, sehingga kita dapat memahami masalah secara lebih menyeluruh. Nah, sekarang coba kita lihat isu PT Berkembang melalui perspektif systems thinking. Kita mulai dengan mengidentifikasi apa saja variabel-variabel penting dan pola perilakunya dalam 3 bulan terakhir. Pertama, perusahaan terus meningkatkan intensitas promo dan kampanye. Seiring berjalannya waktu, kualitas proses pengadaan jadi semakin memburuk, sehingga ketersediaan stok terus-menerus berkurang. Hal ini membuat komplain pelanggan semakin meningkat, yang perlahan membuat kualitas kerja sama tim semakin buruk, sehingga akhirnya penjualan terus-menerus menurun. Melalui pola-pola ini, kita mulai melihat bahwa masalah tidak muncul secara tiba-tiba. Ada variabel-variabel berkaitan yang menyebabkan pola tersebut terjadi. Setelah memahami pola setiap variabel, kita perlu melihat bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi. Semuanya bermula dari dorongan manajemen untuk meningkatkan penjualan. Peningkatan target penjualan ini membuat tim marketing gencar untuk membuat promo. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan kesiapan tim supply chain untuk memenuhi permintaan barang, sehingga kualitas proses pengadaan menurun. Menurunnya kualitas proses pengadaan membuat tingkat ketersediaan stok juga menurun. Akibatnya, komplain pelanggan semakin meningkat. Jumlah penjualan semakin sedikit karena pelanggan mulai meninggalkan PT Berkembang. Sehingga, untuk mengembalikan pelanggan, perusahaan kembali meningkatkan intensitas promo dan kampanye. Selain itu, komplain pelanggan juga menyebabkan tim saling menyalahkan, sehingga kualitas kerja sama tim menjadi lebih buruk dan berpengaruh kembali terhadap kualitas proses pengadaan. Sampai di sini, dengan memahami kasus melalui pendekatan systems thinking, kita menjadi paham kenapa 3 solusi langsung yang dilakukan PT Berkembang tidak bekerja dalam isu sistemik ini. Dengan pandangan yang baru, seperti apa intervensinya? Ketika intensitas promo dan kampanye bertambah, kualitas proses pengadaan harus lebih baik, sehingga tingkat ketersediaan barang juga tercukupi dan komplain pelanggan menghilang, sehingga tidak memengaruhi kualitas kerja sama tim. Selain itu, tingkat ketersediaan barang yang baik menyebabkan peningkatan penjualan yang mendorong jumlah profit yang lebih tinggi.
Profit yang didapat kemudian digunakan untuk investasi terhadap peningkatan kualitas proses pengadaan. Sehingga dalam jangka panjang akan memengaruhi kualitas proses pengadaan. Dengan ini, maka masalah yang dialami PT Berkembang terkait peningkatan komplain pelanggan dan penurunan penjualan tidak hanya terselesaikan, tetapi membawa dampak jangka panjang yang positif. Inilah alasan mengapa pendekatan systems thinking sangat penting untuk dipahami oleh organisasi. Ketika banyak anggota organisasi mulai berpikir sistemik, cara organisasi menyelesaikan masalah juga berubah. Organisasi jadi terbiasa untuk melihat pola dari waktu ke waktu, memahami hubungan antar variabel, dan memahami struktur yang menimbulkan isu sistemik, sehingga akhirnya organisasi dapat memahami isu dengan lebih lengkap, membuat keputusan yang lebih strategis, dan menginisiasi intervensi yang berkelanjutan. Menarik bukan? Cara menganalisis isu melalui pendekatan systems thinking. Jika Anda ingin mempelajari pendekatan ini lebih lanjut dan menerapkannya dalam organisasi Anda, Principia Learning Lab siap mendampingi perjalanan belajar Anda dan organisasi. Kami tunggu kabar kolaborasinya ya.